Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'du. Hadirin siswa-siswi SMP plus Baitur Rahman yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kondisi COVID-19 ini bisa disebut corona atau corona, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Ya, meskipun di rumah kalian masing-masing, jangan jadikan alasan karena COVID-19, karena lagi libur sekolah. Yang namanya belajar tidak memandang tempat dan tidak memandang waktu. Mau itu tempatnya di sekolah ataupun di rumah, itu sama saja. Makanya melalui channel YouTube ini Pak Ade akan menyampaikan materi yang sudah kalian rangkum pada bab 2. Tapi sebelum melanjutkan video, sebelum menyampaikan materi khusus untuk kelas 8A, 8B, 8C, 8D, kalian harus subscribe. Tapi jangan diunsub. Supaya apa sih di subscribe itu, Pak? Itu mah ngenakin di Bapak, bukan ngenakin di Bapak. Tapi supaya kalian tahu video-video selanjutnya dari pembelajaran jarak jauh tentang materi Kurdis khususnya. Kalau udah di subscribe kan, pukul loncengnya, nah itu nanti ada video-video selanjutnya kalian tahu. Nah itu tujuannya, like, comment, share. Oke, baik, hadirin hadirin siswa-siswi SMP plus Baitur Rahman khusus untuk kelas 8. Nah, pembelajaran jarak jauhnya hari ini kalian bisa buka halaman 20. Simak baik-baik. Nah, halaman 20 di situ apa judulnya? Di situ judulnya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak, kita pasti tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Ya sudah jelas dong. Kita nggak bakalan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita itu makhluk sosial. Ya harus sosialisasi. Itulah salah satu sifat manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan kepekaan terhadap sesama. Tuh. Jadi orang itu harus peka. Dikode tetap aja nggak peka. Nah itu susah. Dan capek ngode-ngodenya. Bukan kode-kode yang kayak gitu ya, tapi di sini artinya kita itu harus peka. Peka itu terhadap sesama. Artinya contohnya begini. Ketika teman kita sakit, nah kita tengok, itu namanya kepekaan. Ketika teman kita misalkan nggak ada duit, mau jajan, nah kita peka, kenapa kamu nggak makan, nih saya kasih duit, kita jajan bareng yuk. Nah itulah yang namanya peka. Jadi gitu, yang namanya peka tuh seperti itu. Kita nih punya makanan lebih, nah kita kasih ke teman, tuh kita kasih ke tetangga. Nah itu namanya sifat kepekaan. Dari kepekaan itu, maka disitulah terjalinnya keharmonisan dalam hidup di masyarakat. Nah, kepekaan terhadap sesama pada saat kita diberi kelapangan dalam mendapatkan rezeki, menanamkan pentingnya kesadaran pada diri setiap muslim bahwa semua apa yang terjadi pada diri kita, baik saat lapang maupun sempit, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ketika dia mengalami kesusahan, dia minta tolongnya ke siapa? Pasti ke orang lain, pasti ke teman. Nah itu, yang namanya manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita hidup di masyarakat itu jangan sombong, tuh, jangan angkuh, tuh,
Suatu saat pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Ketika kita meninggal, siapa yang memandikan jenazah kita? Kalau bukan tetangga kita ataupun kerabat-kerabat dekat kita, nggak mungkin jenazah mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, gali kuburan sendiri, nggak mungkin. Tentu itu ada campur tangan dari bantuan orang lain, tetangga kita, RT RW kita, tuh kerabat-kerabat terdekat kita, itu yang membantu kita ketika kita lagi kesusahan. Tuh, suatu saat pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi jangan sombong intinya. Tuh, hiduplah di masyarakat itu harus peka. Tuh, ya, harus bersosialisasi tinggi supaya kita dalam hidup di masyarakat itu terjalinnya keharmonisan di masyarakat. Terus, nah, pada bab 2 ini di sini dijelaskan dalam halaman 22, Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, surat yang ke-89. Nah, kalian simak nih baik-baik, jangan di-skip, apalagi ditinggalin channelnya buat nonton, buat main game, buat main Mobile Legends segala macem, buat main TikTok segala macem. Lagian TikTok sekarang kan udah jelas kata Pak Kiainya haram. Kenapa haram? Karena orang Islam berhijab, goyang-goyang, gak punya urat malu. Tuh, terus bangga lagi, followernya banyak di TikTok. Kalau zaman dulu, orang yang dalam kemaksiatan terkenal itu malu lah. Sekarang dalam kemaksiatan terkenal, terus bangga. Nah, itu makanya TikTok itu diharamkan, karena mempengaruhi syaraf-syaraf otak umat Islam itu tidak mempunyai urat malu. Malu itu kan sebagian dari iman. Kalau orang gak punya malu, berarti gak punya iman. Teboga iman. Tuh, makanya kata Pak Kiai juga, itu TikTok itu dihapus. Buat kalian yang sudah menginstal TikTok, sekarang uninstall, hapus. Supaya apalagi kalian yang ketika masih belajar, waduh joget-joget segala macam. Pak, ini mah buat hiburan. Hiburan sih hiburan, emang nggak ada hiburan yang lain. Tuh kan? Tuh. Terus yang main mobile game. Terus yang main game, sehariannya terusan game. Waktunya terus dipakai game, dari pagi sampai malam game, terus pegang HP. Kan sudah banyak informasi, berita-berita di televisi itu, orang yang masuk rumah sakit jiwa itu kebanyakan sekarang itu rata-rata alumni dari game, pemain gamers. Kenapa sih Pak bisa gila? Ya karena ketika dia main Mobile Legend, biasanya tangannya kayak gini, utak-utak kayak gini. Nah, akhirnya apa? Kecanduan ketika kuotanya kuotanya habis, kuotanya beak segala macam tuh. Akhirnya dia kepikiran, aduh gimana saya nggak punya uang buat beli kuota. Akhirnya stres edan. Tuh, kalian jangan main game. Jadi pakailah atau gunakan waktu kalian di pagi hari untuk belajar. Jangan main game dulu. Boleh main game, ya main game sewajarnya. Emang Pak Ade nggak pernah main game? Pak Ade nggak pernah dari dulu juga zaman SMA nggak pernah kecanduan yang namanya games, karena games itu membuang-buang waktu. Apalagi TikTok, aduh Gusti, TikTok itu aduh pokoknya anti games, anti TikTok pada mah. Demi apa? Ya karena buang-buang waktu kita. Seharusnya waktu kita gunakan untuk hal kebaikan, malah dipakai buat yang kayak gitu, tepararuguh cek orang Sunda nama. Kan gitunya. Oke, balik lagi ke laptop. Jadi di situ Quran surat Al-Fajr ayat 18 sampai ayat 15 sampai 18. Di situ ada Arabnya, Bapak bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Nah, itu sudah dibacakan sama Pak Ade. Kalian coba ulang di rumah. Oke? Lanjut, yang artinya di situ ada ayat 15, 16, 17, 18. Kalian baca sendiri di situ untuk mempersingkat waktu. Dan lanjut, Quran surat Al-Fajr ini penjelasannya apa sih? Nah, di sini dijelaskan nih penjelasan ayatnya. Pada ayat fa'ammal insana idza mabtalahu rabbuh fa'akramah wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Yang artinya adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wais. Yang artinya apa di sini? Pada ayat 15 ini bahwa pada saat Allah meluaskan dalam hal rezeki kepada manusia untuk mengujinya melalui rezeki itu. Nah, janganlah manusia menganggap bahwa hal itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Sebenarnya rezeki itu banyak. Bukan masalah fulus. Rezeki, kita mempunyai teman yang baik itu rezeki dari Allah. Ketika kita mempunyai keluarga, bapak yang baik atau ibu yang baik itu rezeki. Ketika mempunyai adik yang baik itu rezeki. Apalagi kita mempunyai kesehatan yang selalu diberikan oleh Allah, itu rezeki. Jadi kadang orang itu mikirnya rezeki itu bentuknya fulus. Emang sih salah satunya fulus. Nah, tapi terkadang orang itu lupa bersyukur. Ketika tidak mempunyai fulus, maka dia tidak bersyukur, mengeluh akhirnya. Sedangkan yang namanya rezeki itu bukan fulus doang, tetapi banyak yang diturunkan oleh Allah. Tuh yang kalian harus tahu. Ketika Allah meluaskan rezeki kita, misalkan dari hal materi yaitu duit, nah, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya motor, kita punya kontrakan banyak segala macam. Itu bukan berarti Allah sedang memuliakan kalian, bukan sedang memuliakan kita, tetapi Allah sedang menguji kita dengan rezeki itu, dengan duit itu, dengan jabatan itu, dengan harta itu. Allah sebenarnya lagi menguji, guys. Sedang menguji apakah ketika Allah memberikan rezeki kepada hambanya, apakah dia itu masih ingat sama Allah ataukah sudah lupa. Nah, jadi ketika kita mempunyai harta yang banyak, itu sebenarnya ujian dari Allah. Ketika Allah memberikan harta yang banyak, apakah dia masih ingat kepada Allah atau sebaliknya lupa sama Allah. Kalau misalkan dia sudah diberikan nikmat yang banyak, apalagi harta yang melimpah ruah, tetapi dia lupa. Nah, itu yang sangat Allah kecewakan. Kita misalkan ngasih, contohnya gini, kita ngasih barang ke teman kita, kemudian teman kita tidak ngomong makasih ya, tuh. Nggak ngomong makasih ketika kita ngasih, misalkan ngasih gorengan ke teman kita, misalkan lagi di kelas, nih buat kamu gorengan, makan. Temennya malah selonong aja, nggak ngomong makasih, nggak apa. Kecewa nggak? Pasti kecewa, nggak bakalan ngasih lagi. Nah, begitulah Allah, nggak bakalan ngasih lagi kalau misalkan kita tidak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ketika kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, maka Allah juga senang. Ini mah udah dikasih rezeki, harta yang berlimpah, malah tidak bersyukur, tidak mengucapkan terima kasih kepada Allah. Ucapan terima kasih itu ucapan salah satunya untuk bersyukur kepada Allah.
biar Allahnya senang, ngasih terus. Jadi ucapan terima kasih ya Allah tuh. Jadi bukan berarti ketika manusia itu mendapatkan luas rezeki, bukan berarti Allah itu sedang memuliakan dia, tetapi Allah sedang mengujinya sampai mana gitu kan. Anggapan yang demikian Allah tidak benar. Namun sebenarnya hal itu merupakan ujian dan cobaan. Tuh kan benar. Semua apa yang manusia dapatkan akan dimintai pertanggungjawabkan. Tuh, akan dimintai pertanggungjawabkan. Ketika kita punya mobil, akan dipertanggungjawabkan di yaumil hisab nanti. Mobil itu dipakai buat apa? Dan dapat mobil itu dari mana? Rumah dipakai buat apa? Terus digunakan untuk apa? Dapatnya dari mana? Apakah dari hal yang baik, apa hal yang buruk? Ketika kita punya uang, uangnya dari mana? Terus digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk foya-foya, untuk berdugem, untuk hal-hal yang hura-hura, itu kan disalahgunakan nikmat Allah itu. Tetapi kalau seandainya kita itu bersyukur, dengan cara mensyukurinya nikmat Allah itu kita gunakan duit kita, harta kita untuk hal menginfakkan, maka di situ Allah akan senang dan senyum kepada kita dengan cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara menginfakkan sebagian harta kita. Tuh buat kalian, bukan buat kalian dong, buat Pak Ade juga gitu kan, akan dipertanggungjawabkan. Jangan salah, kita punya baju, bajunya dari mana, digunakan untuk apa? Motor, dari mana motornya, digunakan untuk apa? Kalau motor digunakan untuk ojek, untuk menafkahi anak istrinya, ya itu baik. Tapi kalau digunakan motor itu digunakan untuk hal-hal keburukan, untuk nyopet, untuk ngejambret, nah untuk hal keburukan, itu yang tidak baik. Yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Yang artinya, adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Tuh, jadi serba salah kadang ya. Manusia itu lagi dikasih kesempitan, dia berkata, mungkin Allah sedang menghinakanku. Jangan begitu. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Pada ayat ke-16 ini, Allah sebaliknya, Allah menguji manusia dengan kesempitan. Tuh. Dan kesulitan rezeki. Manusia juga tidak boleh berburuk sangka dan mengira bahwa hal itu merupakan penghinaan dari Allah. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Kita lagi sempit, rezekinya nggak ada, misalkan duit nggak punya, segala macam, malah seuzon sama Allah, berburuk sangka kepada Allah. Kayaknya Allah nggak suka deh sama saya. Jangan gitu. Itu sebenarnya Allah sedang menguji. Apakah dengan kesulitan itu kamu semakin taat kepada Allah, atau sebaliknya semakin jauh dari Allah? Tuh, itu sedang diuji. Tapi terkadang gini, guys, tapi terkadang gini, ketika seseorang itu diuji kesulitan, dia ingat kepada Allah. Itu bagus. Ingat kepada Allah, ya Allah, kenapa saya ini seperti ini? Saya ingin merubah nasib saya ya Allah. Saya ingin menjadi orang yang kaya, yang soleh, yang dermawan, yang bisa membantu orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Tolong berikan saya jalan untuk menuju itu ya Allah. Tuh, ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah, ngaji segala macam, sholat, saum segala macam lah. Jadi ingat kepada Allah ketika lagi sulit. Tapi kadang ketika Allah sudah mengabulkan doanya, diberikan tuh si A rezekinya kayak gitu, katanya minta kaya, dikasih kaya. Terus minta jadi orang yang dermawan, dikasih orang dermawan, banyak harta yang melimpah ruah. Nah, ketika kita menerima harta, menerima rezeki itu yang banyak, tapi kemudian kita lupa dari Allah, nah disitulah Allah sangat kecewa kepada kita. Tadi mah kata Allah, kemarin minta rezeki yang mewah, rezeki yang banyak, kemudian saya akan membagikan sedekahnya kepada fakir miskin. Tapi kenapa kamu itu lupa, tidak berterima kasih kepada saya? Nggak bakalan saya kasih.
Nah itu Allah. Tuh. Kadang orang itu ketika lagi susah ingat sama Allah, ketika lagi senang, nah kadang lupa sama Allah. Lagi miskin, lagi sempit rezekinya, ingat sama Allah. Tapi terkadang lagi senang, kadang kesenangan itu adalah sebuah ujian. Kan kata Pak Ade juga pas tadi awal, senang itu ujian, kesulitan itu ujian. Beda-beda ujian setiap orang itu. Ada yang dikasih kesenangan, ada yang dikasih kesulitan. Apabila ketika dikasih kesenangan dia selalu ingat kepada Allah, itu bagus. Ketika lagi sulit dia ingat sama Allah, akhirnya Allah mengabulkan, dia menjadi senang, ingat sama Allah, itu bagus. Ini mah yang gak bagus mah ketika lagi sulit ingat sama Allah, lagi senang enggak ingat sama Allah. Itu Allah sangat kecewa. Pak Ade juga kecewa kalau misalnya Pak Ade ngasih sesuatu ke teman, dia tidak berterima kasih, kemudian lagi sengsara dia sama kita ketika lagi senang sama orang lain. Nah, kan gitu. Artinya diduakan. Asik. Bukan berarti curhat ya, tapi kayak gitu. Hadirin siswa-siswi SMP plus Baitur Rahman yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan. Jadi itu pengertiannya, Bapak jelaskannya seperti itu. Terus lanjut pada ayat ke-17. Kala, maksudnya bukan berarti seperti yang diduga manusia baik dalam keadaan mendapat kelapangan rezeki maupun dalam keadaan mendapat kesempitan rezeki. Karena Allah berkuasa memberi rezeki kepada siapa yang disukainya dan juga orang yang tidak disukainya. Dan demikian juga Allah berkuasa menyampaikan rezeki terhadap orang yang disukainya dan juga terhadap orang yang tidak disukainya. Dalam dua sisi ini manusia akan diuji sejauh mana ketaatan kepada Allah. Tuh. Dalam dua keadaan tersebut, apabila manusia diberi rezeki, hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya itu. Ketika diberi kelapangan rezeki, bersyukur. Ketika dikasih kesusahan rezeki, bersyukur. Mungkin itu yang terbaik buat Allah. Yang terbaik buat kita belum tentu yang terbaik buat Allah. Tapi yang terbaik buat Allah itu lebih pasti yang terbaik buat kita. Tuh. Makanya kita itu banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan gitu. Orang yang bersyukur kepada aku, maka aku akan tambah nikmatnya. Maka aku akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur kepada aku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita tinggal pilih mau bersyukur apa kufur. Kalau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Tuh, tinggal pilih bersyukur apa kufur. Kalau bersyukur, ya kita syukuri. Makan sama terasi doang, syukur, alhamdulillah. Makan sama tempe goreng doang, alhamdulillah. Makan sama tahu goreng doang, alhamdulillah. Makan sama ikan peda doang, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti ada lagunya. Bersyukur kepada Allah. Cukup sekian, udah. Jadi ada lagunya, bersyukur kepada Allah. Jadi harus bersyukur kepada Allah. Lanjut, bala tukrimunal yatim. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, pada ayat ini Allah merintahkan untuk memuliakan anak yatim. Anak yatim itu anak yang tidak punya bapak. Kalau anak yang tidak punya ibu, anak piatu yang tidak punya ibu. Kalau yatim piatu, anak yang tidak punya bapak ibu. Nah, dalam hadis Nabi SAW bersabda, di situ kalian baca aja, Bapak akan baca artinya. Sebaik-baik rumah orang Islam, di rumahnya ada anak yatim dan diperlakukan secara baik. Tuh. Sebaik-baik orang Islam, di rumahnya ada anak yatim dan diurusin. Tuh. Terus, dan seburuk-buruk orang Islam, di rumahnya ada anak yatim kemudian diperlakukan secara tidak baik. Artinya karena sekarang banyak sekali kita merekrut anak yatim, mengambil anak yatim diurusin sama kita, kemudian disuruh kerja, terus duitnya buat kita. Nah itu artinya anak yatim dieksploitasi, dipekerjakan, diperas tenaganya. Itu yang tidak baik.
Yang baik itu kita ngambil anak yatim, kumpulin di rumah, kemudian diperlakukan secara baik, dibiayain sekolahnya, dikasih makannya, dikasih kebutuhannya. Nah itu yang baik mah. Lanjut yang terakhir, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan Allah memerintahkan pada manusia untuk memberi santunan kepada orang-orang fakir dan miskin. Jadi Allah memerintahkan pada manusia itu untuk memberi santunan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ketika kita memberi santunan kepada fakir miskin, tuh infaklah, infak kepada atau sedekah kepada fakir miskin. Nah, ketika kita sedekah, maka disitulah terjalin hubungan yang harmonis ketika hidup di masyarakat. Ini Pak, saya punya rezeki lebih tuh. Oh iya, tentu sangat luar biasa bahagianya orang yang dikasih santunan itu. Akan mendoakan juga kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu akan berbalik kepada kita kebaikannya. Jangan salah. Bukan berarti kita rugi. Ketika kita memberi santunan kepada anak yatim berapa misalkan 50 orang, kasih misalkan 50 orang, itu kebaikan yang kita berikan kepada 50 orang akan berbalik kebaikannya kepada kita. Pasti semuanya mendoakan, mudah-mudahan rizkinya lancar ya, mudah-mudahan rizkinya tambah berkah. Nah itulah yang kita harapkan tuh ketika kita memberi santunan kepada fakir miskin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, dan Bapak ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tapi jangan diunsub dong, harus subscribe, pukul loncengnya supaya ada notifikasi ada video-video baru nanti minggu depan. Oke, mudah-mudahan kalian di rumah diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencerna materi apa yang Bapak sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari Pak Ade pribadi. Apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.